Baik, selamat siang Mbak Rana dan teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan, aku Lintang Anissa Gita Satria, NRP 50170231063 dari Teknik Geofisika ITS Angkatan 2023. Nah, di sini saya akan menjelaskan dan memberitahu step-step bagaimana caranya untuk membuat desain akuisisi tiga dimensi untuk akuisisi seismik darat. Nah, tugas ini untuk memenuhi mata kuliah di asistensi analisis dan pengolahan data seismik. Nah, di sini sudah ada di tugasnya sudah ada velocity intervalnya, tabelnya. Ini ada intervalnya mulai dari matline sama top formasi A sampai dengan formasi E. Lalu ada kedalaman, dalam feet, terus ada ketebalan, terus ada velocity intervalnya masing-masing lapisan juga. Nah, di sini ada node atau parameter targetnya untuk shallowest objektif itu ada di formasi A, lalu ada primary objektif di mana dia itu ada di formasi E, itu target size-nya sekitar 200 meter. Untuk frekuensi dominannya itu 30 hingga 60 Hz. Untuk frekuensi maksimumnya itu 80 hingga 100 Hz dan kemiringannya atau dipnya yaitu 30 derajat. Nah, ini ada beberapa output perhitungannya. Oke, buat pembuatan akuisisi desain akuisisi ini ada beberapa parameter yang harus kita ketahui terlebih dahulu. Nah, ini merupakan parameter-parameter yang akan kita hitung. Nah, contohnya sendiri, yang pertama yaitu ada bin. Nah, bin sendiri itu dia itu merupakan ini, ini merupakan bin. Jadi dia itu kayak gampangannya itu kotak di mana dia itu ada dua receiver dan juga ada dua source. Gitu. Nah, eh, semakin kecil nilai B-nya, dia itu akan semakin detail. Seperti itu. Lalu ada NRL dan NR. Ini contoh dari NR sendiri. Kayak jarak antara receiver dan juga source yang paling maksimum. Terus ada NRL juga, di mana dia itu apa namanya jarak antara receiver di mana dia itu satu satu line gitu. Terus ini ada RX, SY, RY, SX. Nah, yang selanjutnya itu ada ini beberapa perhitungannya. Ada TR, itu ada apa namanya total receivernya. Terus ada L inline, L crossline. Itu contohnya kayak ini L inline, dia L crossline. Terus ada S-max, inline fold, crossline fold, nominal fold, inline taper, crossline taper, SA interpretation, SA processing, SA survey, dan lain sebagainya. Nah, parameter-parameter ini nantinya itu dihitung dan kita cari mana yang paling ideal dan memenuhi semua syarat. Dan kita akan mengeliminasi dari semuanya yang tidak lolos QC. Seperti itu. Nah, ini ada keterangan juga di mana yang berwarna biru dia itu merupakan input yang tetap. Contohnya itu ada PIN, RX, XY, SA interpretation, atau SA processing, dan juga SA survei. SA itu survei areanya. Nah, ada input yang diubah yang berwarna orange, itu kayak NR, NRL, NR, RY, SX. Lalu ada juga variabel perhitungan yang warna kuning, ini. Terus yang warna abu-abu itu merupakan outputnya. Oke, dari yang pertama terlebih dahulu, kita harus menentukan bin-nya terlebih dahulu. Nih, bin. Nah, jadi untuk menentukan bin, kita tuh harus mencari nilai bin yang paling terkecil, yang paling minimum.
di mana itu nanti kita akan mencoba 5 dari rumus bin ini yang kita akan masukkan dan kita hitung. Dan dari 5 persamaan ini kita cari pin mana yang paling terkecil. Karena kan tadi seperti yang tadi saya bilang, kalau misalnya semakin kecil dia itu akan semakin detail gitu. Nah, sekarang kita lihat di soalnya terlebih dahulu. Tadi kan soal yang diberikan itu kan ada interval, kedalaman, ketebalan, dan fin. Terus kita cari ini fin atau velocity intervalnya itu kan dia masih dalam satuan feet. Nah, kita ganti ke satuan meter, kita ubah. Gimana dia itu dikalikan dengan 0,3048. Seperti itu. Nah, lalu kita cari waktunya. Nah, eh, rumus untuk mencari waktunya sendiri yaitu ketebalan dalam feet ini dibagi dengan fin dalam feet gitu. Nah, ini merupakan hasilnya. Nah, setelah itu kita cari nih TV-nya. Nah, untuk TV sendiri dia itu rumusnya itu yang waktunya ini, lalu dia dikalikan dengan yang fin dalam fit ini dan dipangkatkan dua gitu. Lalu setelah itu kita cari masing-masing lalu kita jumlahkan dari atas hingga bawah. Nah, untuk T-nya sendiri dia itu merupakan jumlah dari waktunya ini, seluruh waktu ini itu dijumlahkan. Terus untuk yang VRMS itu merupakan akar rumusnya itu akar dari yang TV ini total yang jumlah dari waktu yang udah dikuadratkan yang waktu dikalikan dengan apa namanya velocity interval ini rumusnya pokoknya yang VRMS terus dia dibagi dengan jumlah waktu dalam secondnya tuh terus kita bikin VRMS dalam meter dia ketika dari feet ke meter dia itu dikali dengan 0,3048. Nah kita udah nyari nih semua apa namanya parameter yang yang akan dibutuhin dalam perhitungan bin. Nah, sekarang kita mulai untuk menghitung binnya terlebih dahulu. Nah, yang pertama menggunakan rumus yang ini, bin size sama dengan setengah ini lambda dong. Nah, habis itu kita masukkan. Tadi kan frekuensi dominannya dia itu kan diketahui 30 hingga 60 Hz. Kita coba masing-masing dengan kelipatan 5. Ya 30, 35, 40, 45. Jadi kayak masing-masing itu dihitung mulai dari rentang 30 hingga 60. Nah, yang selanjutnya dia itu dihitung. Rumusnya itu kan apa namanya? Setengah setengah dari oh sebelumnya kita ubah dulu ke meter. Nah, rumusnya itu dari V interval ini kan dalam satuan meter. Nah, itu dibagi dengan ini, dengan frekuensi dominannya. Jadi kayak velocity intervalnya dalam meter itu dibagi dengan frekuensi dominan. Nah, dia akan menghasilkan nilai nilai seperti ini. Lalu kita bisa hitung bin size-nya. Ini untuk mencari lambda domnya. Nah, yang selanjutnya yaitu kita masukkan rumus ini, persamaan bin size 1. Nah, rumusnya ini kan kayak gini. Terus kita rumusnya yaitu dari nilai ini itu dibagi dua. Ini kan nilai lambda domnya dalam satuan meter. Nah, ini dibagi dua. Nah, terus kita lihat nih untuk setiap frekuensi dominan dari 30 sampai 60 nilai bin size-nya itu seperti ini untuk persamaan yang pertama. Nah, kita lihat di sini kan yang paling kecil 29,21. Tapi kita harus menghitung lagi nih untuk persamaan yang kedua barangkali ada bin yang lebih kecil lagi gitu. Jadi kita nggak bisa berpatok pada satu persamaan aja. Nah, terus ini kan ini ada beberapa parameter kan rumusnya itu bin size itu lebih kecil sama dengan velocity minimum
per 2 F max sin theta. Nah, kita cari F max-nya. F max-nya di sini diketahui kalau misalnya dia itu 80 hingga 100 Hz. Nah, kita masukkan seperti tadi, kelipatan 5, 80, 85, 90, 95, 100. Sebenarnya kalau misalnya mau kelipatan 10, itu juga bebas sih. Gitu. Terus kita cari V min-nya. Nah, untuk V min sendiri, dia itu F max-nya itu dibagi dengan 0,0267. Seperti itu. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Lalu kita bisa masukkan ke rumus persamaan Binses yang kedua ini. Nah, ini rumusnya sesuai dengan ini, di mana Vmin itu dibagi dengan 2 dikali F max, lalu dia itu sin theta. Nah, tetanya itu berapa? Tetanya itu, ini kan kemiringan atau dipnya itu kan 30. Nah, seingat saya ketika dipnya itu kurang dari atau sama dengan 30, dia itu ditulis 30 gitu. Kalau misalnya dia itu lebih dari 30, maka dia itu ditulis sesuai dengan angkanya itu. Kayak misalnya kalau misalnya ada study case kayak kemiringannya 35, 45, nah maka dia itu ditulisnya 35, 45 tadi nilai tetanya. Tapi kalau misalnya apa namanya? Misalnya nilainya itu di bawah 30, maka kita ambil 30. Kayak misal diketahui 25 derajat, nah kita ambil yang 30. Kayak dia itu dijadikan 30 derajat gitu. Kayak gini. Ini rumusnya. Karena ini dijadikan radius terlebih dahulu karena ini Excelnya. Nah, ini dicari. Ternyata untuk persamaan yang kedua, bin-nya itu hasilnya jauh lebih besar dari yang persamaan satu. Nah, sekarang kita coba yang persamaan ketiga. Nah, untuk rumusnya sendiri, bin size itu kurang dari sama dengan V RMS per 2 F max. Kita masukkan, ini F max-nya kayak yang tadi kan. Nah, ini dapat nih, ternyata di persamaan yang ketiga ini, nilai bin size-nya itu jauh lebih kecil dari yang persamaan yang pertama. Kan kita compare dengan yang pertama ya. Nah, ini jauh lebih kecil. Nah, ini selanjutnya kita lihat dulu yang persamaan keempat di mana bin size itu kurang dari sama dengan target size-nya per 3. Nah, kita hitung target size-nya kan tadi diketahui ya di sini ada di formasi E itu merupakan primary objective. Nah, dia itu ada di sekitar 200 meter. Nah, kita lihat di sini. Berarti nanti dia itu 200 dibagi 3. Nih, 200 dibagi 3. Nah, hasilnya 66. Nah, di mana dia jauh lebih besar ya, bahkan paling besar dari yang tadi gitu, dari persamaan-persamaan sebelumnya. Nah, yang terakhir kita coba nih F max. Yang rumusnya itu persamaan 5 di mana V interval dibagi 4 kali F max kali sin theta. Nah, kita masukkan rumusnya, terus jangan lupa kalau di Excel dirubah ke radius terlebih dahulu agar nilainya valid. Karena kemarin saya nyoba itu nilainya minus kalau nggak diubah ke radius. Nah, habis itu ini didapat, ini kan dipnya 30 ya. Didapat nilai seperti ini. Nah, dari semua percobaan persamaan yang nilai bin size yang paling kecil itu ada di persamaan 3 dan 5. Nah, dari persamaan 3 dan 5 ini kita cari mana bin size yang paling kecil. Nah, ternyata bin size yang paling kecil itu 12,9 ini di Fmax yang ke 100 di persamaan yang nomor 3. Nah, kenapa di sini nah berarti ini yang paling kecil dan udah fix kita pakai kan kita pakai yang bin paling minimum ya. Nah, ini bin size-nya saya bulatkan menjadi 15 karena kemarin saya sempat mencari informasi kalau misalnya 12,9 itu kan binses itu harus kelipatan 5 ya. Nah, dia itu bisa dibulatkan ke 10 atau ke 15. Tapi kalau misalnya untuk case nilai 12,9 ini, saya mencari informasi kalau misalnya untuk desain akuisisi seismik darat itu dia lebih prefer untuk dia lebih baik lah pokoknya lebih direkomendasikan untuk dibulatkan ke 15 gitu. Jadi saya pakai 15. Ini juga kita
apa namanya menghitung, tidak lupa untuk menghitung X max, X min. X max itu ini rumusnya ada di sini untuk X min juga, terus ada migration aperture juga dicari gitu. Terus oke, kita masuk ke perhitungan Excelnya. Nah, kan kita tahu nih nilai B-nya kan 15. Kita masukkan semuanya 15. Udah gitu. Terus yang selanjutnya yaitu kita cari Rx dan SY-nya. Nah, di mana Rx itu dia itu rumusnya yaitu 2 dikali bin. Begitu juga dengan SY, mereka itu sama. Jadi nilainya sama semua, 30. Gini. Nah, terus ini kan ada beberapa parameter yang masuk ke kategori input diubah. Nah, untuk nilai NRL, NR, terus RY dan SX, dia itu kita masukkan nilai terserah kita, asalkan dia itu memenuhi syarat. Nah, syaratnya itu apa aja? Ini syaratnya di sini. Ini syaratnya. Nah, catatan penting di mana input variabel atau variabel bebas seperti NR, NRL, RY, dan SX, dia itu merupakan bilangan genap. Lalu untuk SX dan RY, dia itu merupakan bilangan bulat. Dan RY dan SY itu merupakan bilangan bulat. Dan RY itu lebih kecil dari SX agar dia itu meminimalkan jumlah shotnya untuk case di survei seismik darat ini. Lalu untuk volt kayak inline, crossline maupun nominal dia itu merupakan bilangan bulat. Terus nominal volt itu lebih besar daripada luas area, lebih besar dengan luas area survei itu lebih kecil dan aspek rasionya itu tidak jauh dari 100% gitu. Ini ada rumus-rumus yang perlu diperhatikan juga yang akan kita pakai untuk menghitung di sini. Nah, di sini saya menggunakan pertama saya menentukan NRL dan NR terlebih dahulu. Di mana nilai NRL itu lebih besar daripada nilai NR. Nah, untuk rentangnya sendiri di sini saya menggunakan rentang 10 sampai 14 sampai 15 untuk yang NRL dan yang untuk NR itu rentang sekitar 60 sampai 100 gitu. Ini saya eh memasukkan angkanya itu bebas gitu, nggak ada parameter tertentu. Parameternya juga yang sama kayak yang tadi, asalkan dia itu bilangan bulat dan lain sebagainya. Nah, saya memasukkan nilai ini dalam rentang sekian. Sebenarnya saya juga sempat cari info juga. Kenapa saya memilih dalam rentang seperti ini? Karena menurut infonya tersebut, saya cari-cari di apa namanya di web. Nah, dia itu untuk survei yang kayak kita tuh lebih berfokus pada targetnya, bukan luas areanya. Jadi untuk rentang segini itu udah memenuhi syarat gitu. Maksudnya kayak udah bagus gitu. Lalu ini untuk RY dan SX-nya, di mana SX itu harus lebih besar dari RY. Ini nilainya, di mana di sini saya menggunakan rentang 90 hingga 180 buat yang RY, dan untuk yang XX dia itu 150 sampai 210 gitu. Nah, lalu kita masukkan nih ke parameter-parameter dengan rumus-rumus yang udah ada di PPT. Ini saya cantumkan beberapa. Untuk yang SX, ah, ini yang pertama SX per RX, di mana dia ini SX dibagi RX. Ini hasilnya. Nah, tadi kan ada beberapa syaratnya. Kalau misalnya SX per RX, dia itu harus bilangan bulat. Nah, maka dari itu, ini kan ada nilai-nilai yang desimal atau yang koma. Ini bukan bilangan bulat. Nah, kita eliminasi, kita kasih warna. Ini saya kasih warna berwarna hijau. Ini untuk mengetahui nilai-nilai yang dimana dia itu nggak lolos QC. Nah, ketika dia udah nggak lolos QC di nilai SX dan RY, otomatis dia untuk ini desain yang ini dia tuh udah nggak bisa dipakai. Jadi
Sekarang kita lanjut ke perhitungan selanjutnya. RY per SY, di mana dia itu merupakan salvo ya. Nah, hmm, salvo itu yang di, pokoknya dia ada di titik tengah, yang apa namanya, source di titik tengah gitu. Di mana dia diapit sama receiver-receiver. Nah, ini nilainya. Setelah kita hitung, ini kan rumusnya RY per SY. Nah, sekarang setelah kita hitung, dia itu eh syaratnya sama. Dia nggak boleh bilangan, apa namanya, bilangan desimal gitu, harus bilangan bulat. Nah, kita eliminasi lagi nilai-nilai yang sekiranya dia itu nggak nggak bilangan bulat gitu. Lalu kita hitung total receiver, di mana dia rumusnya yaitu NRL dikali dengan NR. Itu merupakan total receivernya. Kita cari. Nah, ini aman. Lalu kita inline, L inline, di mana dia itu rumusnya si NR ini dikurangi satu dikali dengan RX. Gitu. Ini aman. Terus ada L cross line juga, di mana dia NRL dikurangi satu dikali RY. Nah, sekarang ada aspek rasio. Nah, dia itu L cross line, rumusnya itu L cross line dibagi L inline, terus dia dikalikan 100 karena ini dalam persen ya. Nilainya dapat segini. Lalu ada X min, di mana dia itu akar dari SX min bin, terus dipangkatkan 2, terus ditambah dengan si RY dikurangi bin, dan dia dipangkatkan 2 lagi. Untuk rumus yang lebih jelas ini ada saya cantumkan di sini dan ada di PPT ya teman-teman. Oke, next. Next tadi mana ya? Oh, mana ya tadi? Oh, ini yang X inline di mana? Oh, ini udah ya. Udah. Lalu X max, di mana dia itu rumusnya itu akar dari X inline dipangkatkan 2 terus ditambah dengan P eh X cross line dipangkatkan 2. Terus ada inline fold. Ini semuanya aman ya. Pokoknya yang nggak aman tuh yang ada ijo-ijonya. Nah, terus untuk yang inline fold, di mana dia itu rumusnya NR dikali RX dibagi 2 dikali SX gitu. Terus ini ada kan syaratnya apa tadi? Syaratnya harus bilangan bulat kan. Nah, ini buat yang tidak bilangan bulat kita eliminasi lagi. Untuk crossline fold dia itu NRL dibagi 2. Untuk nominal fold dia itu inline fold dikali dikali crossline fold. Lalu inline taper itu inline fold ini dibagi 2 terus dikurangi 0,5. Nah, lalu dia dikali dengan SX. Nah, lalu ada crossline taper. Dia itu crossline fold dibagi 2 terus dikurangi 0,5 terus dikali dengan RY. Nah, selanjutnya kita cari parameter survei areanya, di mana ada SA interpretation, di mana dia itu L inline itu dikali dengan L cross line. Terus yang SA processing, di mana rumusnya itu di sini ada ya tercantum. SA processing itu L inline ditambah 2 kali MA, terus dikali L cross line ditambah 2 kali MA. MA-nya itu nilainya seperti ini. Itu sudah. Ini sama rumusnya MA yang tadi. Ini apa namanya? V interval dikali tan theta. Ya, dikali tan theta. Berarti tan 30 gitu. Terus habis itu ada survei area yang ini rumusnya itu ada ini L inline ditambah 2MA dikali 2TX ditambah 2TX dikali L cross line tambah 2MA tambah 2TY. Pokoknya semua parameter ini rumusnya sudah sesuai dengan itu. Nah, setelah kita kerjain semuanya nih, ini kan ada ijo-ijo. Ijo-ijo itu saya beri highlight hijau itu karena nilainya itu
nggak bilangan bulat kan. Nah, selanjutnya kita cari nih, mana dari semuanya ini yang dia itu lolos QC, yang benar-benar nggak ada nilai, nggak ada highlight warna hijaunya. Nah, di mana ini ada kebersamaan pertama, itu dia lolos QC, terus ada persamaan 7, ini juga yang warna kuning itu merupakan yang dia itu bisa dipakai gitu. Terus, nah di sini saya memilih eh, untuk yang desain yang nomor 11 ini. Kenapa? Karena kita lihat lagi di aspek rasionya. Nah, ini kan untuk yang pertama yang lolos QC aspek rasionya 45. Lalu di sini ada 36%. Terus di sini ada 76%. Nah, aspek rasio ini kita itu nyari yang apa namanya yang dia itu nilainya paling mendekati dengan 100. Nah, di mana dia itu nilainya 76,2 ini. Nah, maka dari itu saya memilih untuk memakai desain yang nomor 11 ini karena dia lolos semua QC dan dia yang paling mendekati apa aspek rasionya itu paling mendekati 100. Seperti itu. Nah, setelah kita menghitung semuanya, kita udah memilih desain yang mana yang akan kita pakai, nilai-nilai parameter yang ini. Nah, setelah itu kita akan lanjut ke step selanjutnya. Tetapi untuk video kali ini, kita hanya sampai perhitungan ini saja untuk membuat desain akuisisinya ini. Nih. Nah, sekian dari saya. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf ada kurang kata atau perkataan yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.